Pernahkah Anda merasa capek yang sangat berlebih, tapi bukan capek secara fisik, seperti kepala terasa berat, hati terasa sempit, napas terasa sesak, pandangan terasa berkunang-kunang, dan pikiran gak karuan? Yaps, itu namanya stres. Dan tenang, karena semua pernah ngalamin, gak peduli kaya atau kurang kaya, karena itu manusiawi dan amatlah normal. Stres itu gak selalu negatif. Ada yang namanya eustress, yakni stres positif yang bisa bikin kita lebih termotivasi. Tapi kalau udah berlebihan, jadi distress, yang bikin kita jadi overthinking, cemas, dan malah jadi malas ngapa-ngapain. Menurut WHO, pada tahun 2023, lebih dari 70% orang dewasa usia 35-55 tahun mengalami gejala stres yang amat kronis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa stres menjadi salah satu faktor pemicu penyakit jantung, hipertensi, dan gangguan tidur. Karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa itu stres, apa penyebabnya, dan yang terpenting bagaimana cara memanajemenisasinya. Jadi tetap stay di channel Cemilan Edukasi. Pengertian stres. Secara singkat, stres itu adalah reaksi alami diri kita saat menghadapi berbagai tekanan. Stress is stress. Bisa dari tugas dan tuntutan yang makin menumpuk, masalah pribadi, hingga ekspektasi diri dan ekspektasi orang lain yang tinggi banget, alias kenyataan yang ternyata tegak lurus dengan harapan. Stres adalah respon alami tubuh terhadap tekanan dan ancaman, baik fisik maupun emosional. Respon ini muncul ketika otak mengidentifikasi adanya ancaman terhadap keseimbangan, yang kemudian memicu hormon seperti kortisol dan adrenalin. Stres bisa disebut sebagai HAM atau kesusahan hati, atau GHAM, kesedihan yang mendalam. Ciri-ciri orang yang mengalami stres: sering pusing, tegak, atau nyeri otot meski kerjanya cuma mager. Susah tidur atau malah tidur terus-menerus. Emosi gampang meledak kayak sumbu pendek. Susah untuk fokus, merasa lelah terus-terusan walau gak ngapa-ngapain, mudah marah atau tersinggung, merasa kewalahan atau tidak mampu mengontrol sesuatu, memikirkan sesuatu dan mengingat sesuatu, serta menarik diri dari keluarga dan lingkungan. Faktor internal penyebab stres. Yang pertama, perfeksionisme. Sikap terlalu perfeksionis hingga membuat seseorang merasa hasil kerjanya tak pernah cukup baik, tak pernah puas, hingga terus diulang hingga berkali-kali. Padahal Islam mengajarkan manusia akan keseimbangan atau wasatiyah, sebagaimana yang tergambar dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kesempurnaan itu bukan tuntutan, tapi ikhtiar sebaik mungkin, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, overthinking, memikirkan kemungkinan buruk yang bisa sangat melelahkan dan sangat menguras pikiran. Padahal dalam Islam, was-was adalah salah satu gangguan dari setan, sebagaimana yang tergambar dalam Al-Quran surat An-Nas ayat 4-5, yang mana kita dianjurkan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan memperbanyak tawakal. Yang ketiga, inferioritas, merasa tak layak, minder, atau takut untuk mencoba. Padahal dalam Islam, percaya diri bukanlah suatu bentuk dari kesombongan, tapi yakin bahwa Allah menciptakan kita dengan berbagai potensi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ini motivasi agar percaya diri untuk berkontribusi dalam memberikan manfaat yang lebih banyak, baik untuk diri maupun orang lain. Emosional, mudah marah atau tersinggung bisa membuat stres makin menumpuk. Sementara Nabi Muhammad SAW bersabda, bukanlah orang kuat itu yang jago bergula, tapi yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, irasional, seperti keyakinan bahwa semua harus berjalan sesuai dengan rencana. Padahal dalam Islam, hidup ini tidak lepas dari ujian, sebagaimana yang tergambar dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, yang menjelaskan bahwa Allah akan menguji manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan akan harta. Maka sabar dan ikhlas jadi kunci untuk menghadapi kenyataan. 4. Faktor eksternal penyebab stres.
Yang pertama, tuntutan pekerjaan. Tekanan dari pekerjaan bisa melelahkan fisik dan mental. Padahal dalam Islam bekerja adalah ibadah, tapi harus disertai niat yang baik agar lelah kita menjadi lillah. Islam juga menganjurkan manajemen waktu dan istirahat yang cukup. Jangan sampai dunia mampu melalaikan akhirat. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11. Yang kedua adalah masalah keluarga. Konflik dengan orang terdekat sering menjadi pemicu terhadap stres. Padahal Islam sangat menekankan pentingnya komunikasi dan kasih sayang dalam keluarga, sebagaimana yang tergambar dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang mengajak manusia ketika ada masalah. Islam menganjurkan untuk bermusyawarah dan meminta maaf dan saling memaafkan. Yang ketiga, kondisi keuangan. Masalah ekonomi adalah penyebab stres yang begitu umum. Sementara dalam pandangan Islam, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Islam menganjurkan hidup lebih hemat, tidak boros, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27, dan memperbanyak sedekah yang justru membuka pintu rezeki. Sementara itu, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah hanya mewajibkan kita untuk berusaha dan berikhtiar. Soal hasil serahkan saja padanya. Yang jelas, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yang keempat, karena faktor lingkungan yang tidak nyaman. Lingkungan yang bising atau tidak tertata dengan baik bisa mengganggu ketenangan. Dalam Islam, kebersihan dan kenyamanan adalah bagian dari iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka akan kebersihan dan menyuruh umatnya untuk hidup sehat, rapi, dan bersih. Yang kelima, disrupsi atau perubahan besar dalam kehidupan, seperti pindah tempat, kehilangan orang tersayang, teknologi yang makin sporadis, dan lain-lain. Setiap perubahan adalah bagian dari takdir Allah. Islam mengajarkan sabar dan berhusnuzon atau berprasangka baik pada Allah, bagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Pengertian manajemen stres. Hans Selye adalah ilmuwan pertama yang memperkenalkan istilah stres secara medis pada tahun 1936. Ia mengembangkan teori General Adaptation Syndrome atau GAS yang menjelaskan bagaimana tubuh merespons stres dalam 3 tahap, yaitu alarm, resistant, dan exhaustion. Manajemen stres adalah proses untuk mengenali, memahami, dan mengatur respons stres agar tidak merusak pada kesehatan mental dan fiskal. Manajemen stres adalah bentuk ikhtiar dan tawakal, upaya menjaga hati agar tetap tenang dan berserah pada ketentuan ilahi, yang tentunya sambil tetap menjalankan peran kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Bagaimana cara memanajemen stres yang baik? Menurut Dr. Richard Lazarus, seorang psikolog terkenal asal Amerika Serikat, Lazarus terkenal dengan Cognitive Appraisal Theory yang menjelaskan bagaimana persepsi seseorang terhadap stres sangat mempengaruhi reaksi emosional. Stres terjadi ketika seorang merasa tuntutan lingkungan melebihi kemampuan dirinya. Maka manajemen stres adalah cara mengelola pikiran, emosi, dan perilaku agar tidak kewalahan menghadapi tekanan hidup. Menurut Dr. Hans Selye, pelopor penelitian tentang stres, beliau adalah dokter dan ilmuwan asal Kanada, tetapi lahir di Austria-Hongaria atau sekarang menjadi Slovakia. Selye dikenal sebagai bapak teori stres dan orang pertama yang memperkenalkan GAS atau General Adaptation Syndrome. Dia mengatakan bahwa stres bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu meresponnya. Dalam Islam, manajemen stres juga diakui sebagai bentuk mujahadah, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu dan emosi yang negatif, serta bentuk tawakal dan sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 6, sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Contoh pengaplikasian manajemen stres. Yang pertama, tarik napas dalam, keluarkan secara pelan. Teknik pernapasan atau deep breathing menurunkan hormon stres, akan mampu menurunkan hormon stres atau kortisol. Mirip saat kita tenang sebelum sholat atau zikir, menenangkan jiwa. Coba tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang pelan 4 detik, ulangi hingga 5 kali. Yang kedua, bisa dengan berwudu. Air akan mampu memberikan efek relaksasi. Wudu bukan hanya mampu untuk mensucikan badan kita, tapi juga mampu menghilangkan dosa kecil dan beban di hati. Sebagaimana sabda Nabi, ketika seorang hamba berwudu, dosa-dosanya keluar bersama air.
Yang ketiga, menulis perasaan atau journaling. Menulis jurnal akan mampu mengurangi overthinking dan memberi rasa lega atau terapi ekspresif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa dan menyampaikan isi hati kepada Allah dalam bermunajat. Sekarang coba tulis pada kertas. Hari ini aku merasa sesuai dengan kondisi masing-masing karena titik-titik. Isi juga sesuai dengan kondisi masing-masing. Terlepas dari baik dan buruknya peristiwa pada hari ini, namun poin utamanya adalah tutup dengan rasa syukur. Yang keempat, bisa dengan sholat yang khusyuk. Aktivitas spiritual terbukti mampu menenangkan otak dan meningkatkan hormon bahagia. Sholat adalah tempat curhat terbaik sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang intinya adalah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yang kelima, bisa dengan cara berjalan kaki 15 menit di luar ruangan. Aktivitas fisik yang ringan akan mampu meningkatkan produksi endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai aktivitas fisik seperti mengajak Siti Aisyah lomba berlari atau aktivitas harian seperti berjalan dari rumah ke masjid setiap hari. Yang keenam, bisa dengan mendengarkan Al-Quran. Musik atau suara yang lembut akan mampu memperlambat detak jantung dan menenangkan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, atau mendengarkan surat Ar-Rahman atau surat Al-Mulk saat hati kita mengalami kegelisahan. Yang ketujuh, bisa dengan berbicara dengan orang yang kita percaya. Dukungan sosial amatlah penting dalam meredakan gejala stres. Curhat pada sesama mukmin atau pada Allah secara langsung dalam doa malam di saat orang terlelap. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedelapan adalah dengan cara mengatur pola tidur. Kurang tidur akan menyebabkan stres meningkat. Tidur cukup akan membantu pemulihan mental. Seperti yang Nabi contohkan, tidur lebih awal dan bangun sebelum fajar, serta sunnah tidur miring ke kanan. Yang kesembilan adalah dengan cara mengucap syukur setiap hari. Bersyukur akan mampu menurunkan stres dan meningkatkan ketahanan mental atau resilience. Jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat kepadamu. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Jadi bisa kita coba sebelum tidur, sebut 3 hal kecil yang patut disyukuri pada peristiwa yang terjadi pada hari ini. Yang ke-10 adalah dengan cara bersedekah atau menolong orang lain. Ketika kita berbuat baik, akan merangsang hormon oksitosin dan mengurangi stres. Sedekah tidak mengurangi harta, justru akan mampu menenangkan hati. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kesimpulan, stres adalah bagian dalam kehidupan. Selama kita hidup akan selalu ditemani oleh tekanan, tuntutan, dan kecemasan, kecuali jika kita sudah benar-benar pensiun dari kehidupan. Tapi stres bukanlah akhir dari segalanya. Yang perlu kita lakukan adalah menjinakkannya. Ketika kita mengenal diri, memahami batas kemampuan, berusaha dan berikhtiar dengan penuh kesungguhan, yang selanjutnya adalah menyerahkan hasil dan tawakal pada Tuhan. Maka dengan ini hati akan menjadi lebih tenang. Sains memberikan solusi secara teknis dan Islam mampu memberikan makna yang lebih mendalam. Manajemen stres terbaik adalah kombinasi antara ikhtiar ilmiah dan berserah tawakal pada Tuhan, sehingga seimbang antara lahir dan usaha secara batin. Semoga penjelasan ini menjadi penguat dan pencerah untuk kita semua. Jika Anda merasa stres berlebih, jangan ragu untuk mencari bantuan, baik secara medis maupun secara spiritual. Jangan biarkan stres mengambil kendali atas hidup Anda. Karena itu silahkan tinggalkan komentar bagaimana Anda bisa mengelola stres dalam keseharian. Like jika konten ini bermanfaat, share kepada keluarga atau sahabat Anda, dan jangan lupa subscribe untuk konten edukasi lainnya yang lebih bermanfaat dari channel 9 Edukasi yang membuat ngemil ilmu bikin pinter.